Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama akan melihat serta menyaksikan suatu tayangan diskusi atau debat yang cukup menarik untuk kita simak, yang dimana lagi-lagi di dalamnya ada Bro Edis TV yang akan melayani teman-teman dari Polemikus. Dan kita akan melihat bagaimana teman-teman Polemikus ini dibuat kewalahan untuk melawan Edis TV. Karena apa? Ya karena pertanyaan-pertanyaan dari Bang Edis ini sangat sulit untuk mereka jawab. Padahal apa yang ditanyakan Bang Edis ini semua itu berkaitan dengan iman dan apa yang mereka pelajari di dalam keimanan mereka seperti itu. Ya, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Dan saya harap kita semua bisa menonton video ini dari awal hingga akhir supaya kita juga bisa dicerdaskan dan kita juga bisa melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan. Jangan kepanasan, nonton sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Halo Lina. Ya. Saya ada mau tanya sama kamu. Ya, Lina Muslim. Ya, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera yuk. Mari diskusi dengan baik. Silakan tanya sepuasnya, silakan. Kita tanya jawab, silakan. Nyalakan kamera, sudah saya undang. Oke, kejap ya. Ya. Ini Lina ini yang depan kayaknya saya kenal. Ini kayak yang punya channel Dayak Mualaf atau apa? Iya betul. Iya, saya pernah naik juga. Oh, ini lagi. Berat ini, kemarin sudah mengakui Quran jatuh dari langit. Aduh, berat ini datang lagi. Iya, gimana Lina? Aku tahu jauh di sini, orang muslim semua di sini. Bila berdebat dengan orang Kristen tak akan paham. Siapa yang nggak paham? Yang orang muslim akan naik di kotak nih bagi hidayah kamu semua orang Kristen di sini tak akan paham. Yang tak akan paham siapa? Ya termasuk kamu lah. Buset, kok nggak paham gimana, Lina? Maksudnya nggak pahamnya gimana? Nggak paham tuh maksudnya. Kamu tiada tertarik pun yang Allah tuh adalah Tuhan, yang Yesus tuh kamu tertarik ialah Tuhan kamu. Begini Lina, begini. Dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Aku tanya sama kamu, sedangkan di dunia ada ujian kah tidak ujian? Ini nggak nyambung sih Lina, ini gimana? Lina, gini Lina, Yesus pernah datang ke dunia ini. Nah, iya datang. Dia membangkitkan orang mati, orang buta yang datang kepadanya dibuatnya melihat kembali, orang lumpuh berjalan. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, permasalahan umat manusia itu diatasi oleh Yesus. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh umat manusia ini adalah kematian. Masalah terbesar umat manusia yang sampai hari ini tidak bisa diatasi adalah kematian. Dan Yesus membangkitkan orang mati. Sekarang saya tanya, dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Apa jangan-jangan Allah itu cuma karangannya Muhammad aja? Dari mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu pernah ada. Apa keyakinan apa atau bukti apa yang Anda bisa yakinkan bahwa Allah itu bukan karangan Muhammad? Coba. Allah tuh memang ada, tapi dia uji. Kapan Allah pernah ada? Cuman ada di pikirannya Muhammad kan? Bukan pikiran Muhammad. Muhammad tuh memang dari dulu memang di dunia. Oke, seandainya Allah pernah ada, bagaimana? Apakah Allah pernah menyatakan dirinya bahwa dia pernah ada? Pernah? Gimana? Kapan? Ada di Al-Quran, dia cakap aku adalah masa. Coba cari di Al-Quran. Iya, masalahnya itu kan cuma keluar dari Muhammad doang. Muhammad ngomong bahwa begini, Allah begitu, dia tidak beranak, tidak diperanakan. Batu juga nggak beranak, batu nggak diperanakan. Ayo, batu juga begitu. Sebab kita manusia, Tuhan kaburkan mata kita tidak boleh nampak melihat dia, tapi dalam roh kita boleh merasakan Allah tuh ada. Tapi yang orang-orang macam kamu yang iya, tapi apakah dia pernah menyatakan keberadaannya, eksistensinya bahwa dia itu ada? Jangan-jangan dia hanya karangan Muhammad untuk memenuhi hasratnya Muhammad. Bukan dia. Oh, begini Azza. Sebenarnya kok Azza lagi? Karena mirip-mirip sama Azza ini. Begini, Lina. Begini Lina. Apa? Istrinya Muhammad pernah ngomong sama Muhammad bahwa Tuhannya Muhammad itu kerjaannya tiada lain hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Pernah tahu itu? Dia bukan menurut dia mau nafsu dia aja, tapi masalahnya itu kata Aisyah. Saya tampilkan hadisnya.
Ya, Baik, kita tampilkan hadisnya ya. Apakah benar bahwa istrinya Muhammad sendiri ngomong begitu ya nih? Hadis Bukhari nomornya 4414. Ya, kita tampilkan di sini. Kamu bisa baca Arab? Bisa baca tulisan Arab? Ya, boleh. Oke, saya tampilkan ya, sabar. Ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya balik dulu kamera saya sebentar. Ya, lihat ya. Nih. Ini Arabnya. Ya. Baca aja Melayu. Oke, baik. Ini adalah hadis Sahih Bukhari nomor 4414 di dalam kitab tafsir Al-Qur'an sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat 51. Ya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maksudnya wanita itu menyerahkan badannya, tubuhnya kepada Muhammad. Ya, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dari siapa yang ingin kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Sebentar nih, pelan-pelan nih. Kalian biar tahu nih Muhammad ini seperti apa nih ya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini Muhammad nih. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikendakinya dari perempuan-perempuan yang telah dia cerai. Nih, ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 51, saya Aisyah berkata, nih, ini perkataan Aisyah ini. Ini hati-hati bikin kamu murtad keluar dari agama Islam perkataan Aisyah ini. Nih ya, apa kata Aisyah? Perhatikan. Saya sebentar ya. Dan boleh menggauli siapa yang kamu kendaki dan siapa yang ini. Saya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Nah, kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya itu adalah nafsu, hawa. Ya, silakan dicek di sini. Ya. Oke, saya paham. Jadi menurut Aisyah bahwa dia itu tidak pernah melihat nih. Demi Allah, saya tidak melihat Robmu itu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Ini kata Aisyah sendiri. Bagaimana mungkin Anda ngomong yang lain? Ini Aisyah udah ngomong begitu. Ayo, masih percaya sama Muhammad? Masih percaya? Ayo. Masih percaya. Berat, saudara-saudara. Kenapa masih percaya? Sebab dia mengatakan semua di situ. Dia tidak menuliskan. Dia pernah sentuh wanita itu. Dia kawini sejak. Bukan, Aisyah kan dia berkata demi Allah, dia bersumpah ini demi Allah. Aku tanya sama kamu. Aisyah cuma berkata saja, tapi dia berdosa sama Nabi Muhammad juga. Berarti dia lancang berkata begini. Oh, kok diam? Berarti dia lancang dia berkata begini kepada Rasul, lancang dia. Dia cuma anganan dia aja. Sudah dia dikasih. Nah, katanya Aisyah, katanya sebagai Ummul Mukminin. Gimana ini? Aisyah katanya yang paling cerdas, menyampaikan banyak hadis. Sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini coba? Aisyah kurang ajar nggak berkata begini? Dengar dulu. Aisyah tuh sebenarnya dia diuji juga oleh Tuhan. Waktu dia berkawin, Rasulullah tuh berkawin sampai 4 wanita. Tapi dia sentuh tuh wanitanya lah. Lina, tolong fokus dulu Lina. Saya mau tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini kepada Nabi? Waduh. Coba, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini? Ayo Lina, jangan dibisukan Lina. Aduh. Nanti kamu hapus itu foto yang di depan. Iya, aku masuk dulu. Kamu kan sudah foto itu sama Datu Dayak Mualaf, ya kan? Iya. Ayo, sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begitu kepada Nabi? Iya, dia memang kurang ajar juga begitu dia cakap. Buset, dibilang kurang ajar katanya Aisyah. Sebab dia sudah tuduh Nabi Muhammad macam itu, tapi berarti dia kurang ajar. Berarti Aisyah kurang ajar. Aku juga kurang ajar juga. Sekarang aku sudah juga kurang ajar. Berat, sudah. Aduh, makanya saya bilang begini. Gini Lina, begini. Saya ini sebenarnya mendapat banyak kritik dari teman-teman muslim. Bang, cobalah Bang, kalau ngajak diskusi, jangan diskusi sama orang awam, jangan. Ajak yang ustadz, yang punya pengetahuan tentang agama Islam. Biar kesannya agama Islam tuh nggak terpojok, nggak seperti itu, begitu. Dia udah bilang begitu. Nah, jadi kamu tapi begini. Ustadz Adi Hidayat sudah saya tantang. Wahai Ustadz Adi Hidayat, wahai Ustadz Abdul Somad, janganlah kalian bahas-bahas Alkitab di belakang. Jangan bahas-bahas Bible, nggak ada orang Kristennya. Ustadz Adi Hidayat bahas-bahas Bible di masjid. Abdul Somad bahas-bahas Bible di masjid. Coba, ayo kalau berani kita diskusi nih. Saya di orang Kristen, saya tantang untuk diskusi. Berani nggak? Aku tanya semua di sini. Sebenarnya Allah itu
tak perlihatkan daripada di dunia ini, sebab dia adalah maha cahaya, dia cahaya, tak ternampak oleh manusia. Ini Lina ini yang ditanya apa? Nggak nyambung sih Lina ini. Nah, aku beritahu dia ada orang-orang Kurang-kurangin lah benturin kepalaku Lina. Ini yang ditanya apa? Yang saya tanya kira-kira gimana? Kalau ada tantangan saya kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kira-kira gimana itu? Bagus nggak itu? Ya, Supaya mereka bagus berhenti juga. ngomong-ngomongin Kristen di belakang. Ya bagus juga itu. Iya. Tapi oke lah, aku mau cakap sama kamu. Saya Silakan. belum habis cakap masalah kamu. Oke, satu, kamu pernah mendengar Dajjal tak? Di dalam Al-Quran sebenarnya nggak ada Dajjal. Adapun di dalam hadis, Dajjal itu katanya matanya satu. Nanti akan datang Isa untuk membunuh dia, begitu. Tapi dalam Al-Quran nggak ada itu. Betul. Oke, itu bagus perkataan kamu. Habis Dajjal tuh sebenarnya pengikut-pengikutnya adalah kamu juga, termasuk orang kafir Buset, semua. kok dibilang saya pengikut Dajjal katanya. Satu-satunya yang mempercayai makhluk ialah adalah apa? Manusia. Begini ya. Sebenarnya ada satu hadis yang dikatakan dalam hadis kalian. Sesungguhnya telah dekat masanya akan datang Isa ibnu Maryam. Dia akan datang. Dia akan membunuh babi, mematahkan salib dan menegakkan membebaskan jizyah atau pajak. Betul? Nah, sekarang di dalam Al-Quran ada satu ayat bunyinya begini. Makana Muhammadun aba ahadim min rizalikum walaki Rasulullah wa kataman nabiyin. Tahu nggak ayat itu? Bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai penutup para nabi, betul? Sebagai nabi terakhir, betul? Nah, kalau Muhammad nabi terakhir, bagaimana akan datang nabi lagi setelah Muhammad? Namanya Isa, berarti yang nabi terakhir itu Isa. Gimana? Makin pusing lagi, makanya makin dipelajarin, makin pusing, betul? Betul? Betul apa? Cakap. Makin dipelajari, makin pusing, betul? Betul. Iya. Kamu jangan senyum-senyum terus. Banyak laki-laki yang pusing lihat di bawah, lihat senyum. Masalahnya pusing, masalahnya cuma lihat senyumnya aja masalahnya. Nggak bisa nangkep orangnya, dibawa pulang ke rumah. Aku bingung aja. Aku bukan cakap aja. Nah, gimana? Bila kita mau buktikan sesuatu daripada golongan-golongan kamu lah, macam kita bukan, kamu cakap kita ini bukan saudara, betul? Aku daripada Islam, kamu daripada Kristen. Jadi bila kita macam orang Muslim cakap daripada di sini tanpa dosa aja. Kok tambah dosa? Justru di sini menambah wawasan kita. Kita saling berargumen, beradu argumentasi. Ya kan? Yang penting punya dasar, punya dalil. Bahwasanya memang Muhammad menurut Al-Quran Nabi terakhir. Tapi menurut hadis akan datang Nabi setelah Muhammad. Namanya Isa. Berarti yang Nabi terakhir Nabi Isa dong kalau begitu. Ya kan? Gimana logikanya? Betul nggak? Aku nggak cakap juga tidak betul. Bingung kan? Itu. Bingung. Makanya saya bilang makin dipelajari makin bingung. Iya. Makanya saya bilang, Lina, seandainya semakin dekat kamu pelajari, semakin dekat pula pintu gerbangnya untuk meninggalkanmu. Gitu loh. Makanya saya tawarkan gini, saya itu udah belajar. Saya pelajari Al-Quran, saya pelajari hadis, saya pelajari Bible, pelajari Injil, pelajari Taurat. Intinya begini Lina, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi yang layak dijadikan suri tauladan, yang layak dijadikan kamu supaya dipimpin olehnya, itu adalah Yesus. Saya tanya salah satu soalan. Bila orang Muslim itu masuk Kristen, macam mana cara dia? Caranya, bagaimana? caranya pertama harus bertaubat hidup baru, harus dibaptis. Baptis itu sebagai lambang matinya hidup yang lama dan hidup dalam. Iya saya tahu. Bila kita masuk Kristen, kita mau pergi mana? Ya ke gereja lah, masa ke masjid gimana? Iya gerejanya di mana? Iya, kamu cari gereja terdekat. Misalnya kamu di mana? Di Malaysia. Kan ada juga gereja di Malaysia. Ya kan? Tapi menjadi Islam nggak sederhana gitu. Salam, ucapkan salam begini kan, salam tangan. Asyhadu, aku bersaksi, sah nggak gitu. Enak banget, nggak begitu. Jadi orang Kristen itu ada tahap-tahapnya. Pertama, kamu harus bertobat dulu, hidup baru. Bagaimana kamu yang tadinya kamu niat pengen jahatin orang, pengen ngebom gereja, kamu jadi bertobat, ya kan? Iya, menjadi pengikut Yesus, nanti kamu berubah hidup kamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Janganlah berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bagaimana kamu harus membalas yang jahat itu dengan yang baik. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apa kelebihan kamu? Ya kan? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu saja, apa jasa-jasamu? Bukankah mereka juga saling berbuat seperti itu? Ya kan? Makanya datang kepada Yesus, beli Injil, baca Injil. Al-Quran memerintahkan loh supaya kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab Injil, kitab Taurat. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim.
Yang isinya mengatakan Muhammad kena sihir. Muhammad menyuruh orang yang sakit minum kencing onta. Itu isi kitab Bukhari. Yang kalian disuruh beriman kepadanya. Sekarang udah banyak tuh orang Islam yang setuju kepada saya. Saya nggak mau lagi bang percaya hadis Bukhari. Banyak. Dia udah percaya sama saya. Nah sekarang tinggal satu. Beli Injil baca. Di dalam Injil tertulis bagaimana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi barang siapa yang datang kepada Yesus tidak akan kecewa. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Ayo datang kepada Yesus. Dia lebih layak kamu jadikan pemimpin. Lebih layak kamu jadikan panutan junjungan. Yang kepadanya kamu mengikut. Yang kepadanya kamu memuliakan. Jadi yang dimuliakan itu harus Yesus. Bukan, ya Rasulullah. Dia akan jadi kuburan. Kalian berseru-seru memanggil-manggil Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Emang dia bisa mendengar? Dia kan di kuburan. Tetapi Yesus hidup. Ya kan? Itu bedanya kita, Lina. Dia memang di kuburan, tapi Tuhan tuh maha mengetahui. Itulah dia bilang, yang masa depan atau di belakang aku yang maha mengetahui semuanya. Janganlah berkeras hati, Lina. Bagaimana kebenaran itu sudah datang ke dunia ini. Jadi firman Tuhan itu sudah nuzul ke dunia ini menjadi manusia. Jadi barang siapa yang taat kepada Yesus itu sama saja taat kepada Bapa di sorga. Patuh kepada firman Tuhan itu. Makanya ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Gitu loh. Jadi yang menuntun, yang menopang, yang memimpin itu harus sang firman itu, yaitu Yesus. Bukan orang di kuburan kita jadikan yang memimpin kita. Yang menuntun kita. Tidak mungkin orang yang ada di kuburan tahu jalan ke surga. Tidak mungkin. Hanya orang yang naik ke surga yang tahu jalan ke surga. Masa orang di kuburan suruh mimpin orang masuk surga? Bagaimana ini? Begitu, Lina. Makanya saya terus menerus nih. Ya mungkin sekarang kamu belum menerima. Tapi nanti suatu saat kamu nanti akan paham gitu. Suatu saat nanti ketika kamu lagi tidur begitu. Mikirkan ini kita hidup ini. Ngapain tujuan hidup ini sebenarnya? Apa sih yang kita cari dalam hidup ini coba? Kita ini dari mana sebenarnya datangnya? Terus kita kemana? Ya, orang kalau sudah memikirkan hal-hal yang dalam, hal-hal yang besar seperti itu, biasanya pikirannya lebih terbuka. Gitu. Bagaimana, Lina? Apakah kamu sudah siap untuk menjadi pengikut Yesus? Nah, kan? Senyum lagi. Kamu jangan senyum-senyum. Banyak laki-laki di bawah itu yang stres ngeliat senyum kamu. Nah, kan? Gimana nih? Ayo, gimana? Lina? Nah, kan? Dah. Gimana? Ayo. Mana? Jadi berapa ramai sudah orang Islam pengikut banyak Yesus? senyap, tapi mereka di bawah, mereka tidak berani. Nanti nggak dapat warisan nanti kalau ya kan? Iya, jadi senyap-senyap aja. Karena ngikut Yesus itu KTP nggak usah diganti, nggak apa-apa. Karena nanti masuk surga nggak ditanya KTP-nya. KTP-mu apa? ID card-mu apa? Agama di situ nggak ada. Jadi datang kepada Tuhan itu nggak berbicara mengenai identitas, nggak berbicara mengenai pakaian, tidak berbicara mengenai penampilan fisik, nggak. Aku satu aja beritahu sama kamu, satu mana? aja. Sebenarnya saya dari kecil, aku jujur sama kamu. Saya dari kecil saya suka tengok Yesus. Dari kecil saya kita bilang cinta Yesus lah begitu. Cinta Yesus tapi pergi ke Arab cium batu gimana? Aku belum habis cakap. Sebab kalau aku cakap di sini tentang Nabi Isa, kamu tidak akan mengenal. Orang kafir semua kan tidak mengenal di sini. Isa itu siapa? Tapi aku mengatakan Yesus saja lah. Aku mencintai Yesus, tapi saya tidak rasa dia itu adalah Tuhan. Begini ya, kata Tuhan itu sebenarnya kalau sudah ditunjukkan kepada sesuatu atau sebagai gelaran, begini. Ketika orang Islam saya tanya, ini debat saya dengan seorang Muslim, ya, biar kita sama-sama paham nih. Sebenarnya yang Anda maksudkan itu benar. Kalau kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Nih, saya kasih contoh ya, begini. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Jadi aku tanya sama kamu, Rob itu apa maksudnya? Sebentar, begini. Jadi Rob atau kata Tuhan itu artinya adalah sebuah gelar atau title yang siapapun apapun bisa menjabat sebagai gelar itu. Saya kasih contoh. Iblis itu bisa menjadi Tuhan. Ketika kamu takluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata dia. Maka iblis itu menjadi Tuhanmu di situ. Nah begini, kata Rob, ketika umat muslim saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Kalau kata Rob ini saya tujukan kepada Allah, jawabannya bukan. Muhammad bukan Rob.
Kalau kata Rob itu maksudnya di situ adalah Allah. Tapi kalau kata Rob itu sebuah title, sebuah jabatan, itu bisa merujuk kepada Muhammad. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu Tuhan, maksudnya Yesus itu menyandang gelar itu. Karena ketika Anda menjadikan Yesus sebagai orang yang kepadanya Anda patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata dia, maka Yesus itu menjadi Tuhan. Nah, tapi Yesus Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di sorga yang kepadanya Yesus berdoa. Yesus sendiri berdoa kepada Bapa, ya kan? Kok kenapa? Jadi kata Yesus bukan Tuhan dalam pengertian kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Itu jawabannya betul. 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 Makanya ada satu ayatnya, ada satu ayat. Ini juga biar orang-orang Kristen nggak bingung ya. Nih, ada satu ayat. Misalnya di dalam Lukas, saya bacakan ya. Nih, Lukas pasal yang kedua, saya bukakan. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Saya bacakan. Biar kalian tahu. Ini karena banyak, ada video saya juga yang dipotong tentang ini. Ada video saya tentang itu yang dipotong. Nih ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, saya baca dari ayat 21 ya. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia, maksudnya Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Coba, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Apakah Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Bukan, kata Tuhan yang di bawah ini merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Jadi betul kata kamu, Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus itu bukan Bapa di sorga. Itu betul. Betul itu. Tapi kalau Yesus Tuhan sebagai gelar, betul juga. Jadi baik Bapa di sorga itu Tuhan, Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Sama seperti itu, Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob. Tapi Muhammad itu bukan Allah. Iya. Supaya kita paham. Oke. Gitu loh. Sudah habis cakap. Ya, seperti itu. Sederhana, simple kok. Jadi makanya saya mengundang seluruh manusia itu supaya datang kepada Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhannya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Maksudnya apa? Supaya Yesus itu menjadi raja, penguasa dirinya. Yesus itu memerintah di dalam hidup dia itu. Jadi hidup dia itu dikendalikan oleh Yesus, bukan dikendalikan oleh iblis. Jadi jangan menjadikan iblis sebagai Tuhannya, tapi harus menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Karena itu keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bapa di sorga ingin supaya manusia itu menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Itu. Oke. Sudah. Ya, seperti itu. Di dalam Al-Quran juga pesannya sama itu. Jangan kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhanmu. Ada. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nggak boleh. Di dalam Bible juga seperti itu. Jangan ada padamu ilah lain, Allah lain di hadapanku. Nggak boleh. Yang menjadi otoritas di dalam hidupmu, satu-satunya adalah Bapa di sorga. Nah, ketika Bapa di sorga sudah menjadi ilah, Allah, otoritas dalam hidupmu, maka secara otomatis kamu harus menjadikan firman-Nya menjadi otoritas juga dalam hidupmu. Menjadi Tuhan juga dalam hidupmu. Dan Roh Kudusnya yang tinggal di hati kamu, supaya menjadi otoritas juga dalam hidupmu. Jadi baik Yesus dan Roh Kudus, itu bukan ilah, bukan Allah, bukan otoritas lain. Bukan Tuhan lain. Tetapi otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi jangan dibilang, berarti kalau Yesus dijadikan Tuhan berarti musyrik dong. Berarti Tuhannya ada dua dong. Nah, kita Karena Yesus datang daripada Bapa di sorga. Oke. Sama seperti kalian. Ketika kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, Allah sebagai Rob kalian, bukan begitu maksudnya. Karena Muhammad itu Rob yang datang daripada Allah. Yang Ini kalau kita betul-betul memahami, kalau kalian betul-betul mempelajari Al-Quran, mempelajari Bible, intinya begitu kok. Nah, masalahnya jangan kalian jadikan Allah dan Muhammad jadi Rob kalian. Nggak boleh di dalam Bible. Karena menurut Bible, Muhammad dan Tuhannya itu, Allah itu adalah Tuhan yang lain, ilah yang lain. Gitu. Itu adalah Tuhannya orang Arab. Tuhannya orang-orang Quraisy. Yang mereka itu biasa melakukan pemujaan, ritual pemujaan di sini. Ini. Jadi Allah dan Muhammad itu, Allah itu Tuhannya negeri Mekah ini. Di dalam Al-Quran ada kok. Muhammad itu, Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Nih, mereka biasa bertawaf di sini. Mereka tawaf sambil telanjang, mereka menyembah ilahnya, Allahnya di sini. Tapi Ya, memang tapi itu akhirnya ada diambil alih oleh agama Islam. Seperti itu. Iya, yang diperlukan tuh, yang dorong hidup tuh adalah dong cium tuh, adalah batu daripada surga. Iya, makanya saya bilang tadi, makanya ketika kamu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Robmu, itu kamu sudah melanggar apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Karena di dalam Taurat itu jangan kamu jadikan ilah lain di hadapanku.
Jangan ada ilah lain, otoritas lain. Jadi Itu- ketika itu- kamu itu- menjadikan Allah sebagai perkataan otoritasmu, kamu sudah perkataan menjadikan kamu memang betul. Itu yang perkataan kamu memang betul. Tapi ada yang tersilap daripada pikiranmu. Pikiranmu, memangnya kamu nampak yang agama kita ini cuma ada Muslim atau Kristen aja yang Tuhan Banyak. cakapkan. Banyak. Betul, banyak. Jadi bukan yang termasuk daripada kamu, golongan kamu ataupun Muslim. Yang lurus tuh Muslim, kita Kristen dengan Muslim hampir sama dia punya cerita. Tapi yang Cina dengan apa tuh yang India itu yang dikatakan oleh Allah wa Ta'ala. Iya, di dalam Bible begini, Lina. Segala bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum Taurat. Ya, di dalam Mazmur tertulis, di dalam kitab yang kalian bilang Zabur. Kalian kan nggak punya Zabur, ya kan? Mazmur itu ada pada kami. Makanya kalian baca dong, ya. Gini. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Makanya, hukum Taurat atau firman Tuhan itu datang dari Israel. Nggak ada hukum Taurat atau pengajaran Tuhan itu datang dari Jepang, datang dari Indonesia. Nggak ada, datangnya dari Israel. Makanya ketika Yesus lahir, ya, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan itu bicara bangsa-bangsa lain. Kayak kita, Indonesia, Malaysia, Cina, Hong Kong, Jepang, Amerika. Semua mereka tinggal di dalam kegelapan. Itu yang saya maksudkan. Makanya yang firman saya Tuhan katakan. datang dari Yerusalem, dari Israel. Terang itu datang dari sana kepada segala bangsa-bangsa, dan semua bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana untuk mendapatkan firman Tuhan itu. Mereka haus akan pengajaran ini, dan sekarang sudah terjadi. Nah, kalian ini malah firman Tuhan datang dari Arab tuh gimana ceritanya? Firman Tuhan datang dari Arab ada-ada aja. Itu. Makanya keselamatan itu datang dari Yerusalem begitu. Dan Yesus yang membawa itu. Itu berbicara mengenai Yesus. Bagaimana Yesus itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Seperti itu. Makanya yang datang kembali itu bukan Muhammad gimana, tapi Yesus yang akan datang kembali. Ya kan? Kembali dengan orang Andis. Ya, Bang Edis. Dirja Muslim, Bang. Ya, saya Muslim. Oh, saya ingat ini dengan Bang Dirja ini. Nampaknya Bang iya Dirja. dong. Bang Dirja yang kemarin pengen belajar Kristen. Pengen belajar Kristen. Ya, Oh, gimana? enggak dong. Iya. Kemarin kayaknya pengen belajar Kristen, sekarang enggak, gimana? Gimana? Cuma gimana Bang Ajis aja lah. Gimana Bang Irfan? Itu temanya masih yang kemarin ya, Bang. Masih Apa tema itu? yang kemarin. Ya? Apa yang ingin Abang bahas coba? Enggak, masih yang seputar yang kemarin. Apa itu? Masih apa namanya tuh? Islam itu mempertuhankan Nabi Muhammad kan kata Abang. Bukan kata saya, itu kata Al-Qur'an. Gimana? Loh, agama Islam itu wajib mempertuhan Muhammad. Nah, gimana kok terdiam Anda ini? Di dalam agama Kristen, kalau abang belajar agama Kristen, nanti di dalam agama Kristen itu seseorang itu wajib mempertuhan Yesus. Nggak boleh mempertuhan Abang tuh iblis, tidak boleh mempertuhan Saiton, tidak boleh mempertuhan hawa nafsu, tidak boleh mempertuhan harta duniawi, nggak boleh. Betul. Di dalam Al-Quran itu Anda juga nggak boleh mempertuhan ulama-ulama, ya kan, mempertuhan setan, mempertuhan hawa nafsu. Yang harus Anda pertuhan itu adalah Muhammad menurut ajaran agama Islam. Nah, masalahnya banyak orang Islam tidak tahu apa itu mempertuhan. Kan cuma itu masalahnya. Dari panjang lebar diskusi agama ini hanya itu masalahnya. Begitu. Dan orang-orang Islam yang mendalami agama Islam sudah mengakui, seperti Daman Al-Mantiki, Yusuf P.I., Rifa, itu kan orang-orang yang mempelajari agama Islam, dan mereka mengakui bahwa Muhammad itu memang robnya umat Islam. Begitu. Jadi rob kalian itu adalah Allah dan juga Muhammad. Nah, cuman ini yang coba saya sadarkan kepada orang-orang Islam, tapi ya banyak orang Islam ya malu-malu gitulah, nggak mau ngaku. Makanya sebenarnya saya mengundang Ustadz Adi Hidayat, Bang. Seandainya Ustadz Adi Hidayat itu datang kemari mau diskusi dengan saya yang akan membuat dia mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Saya yang akan membuat dia mengakui itu. Cuman dia nggak berani, mana berani dia. Gitu, Bang. Ya, seperti itu. Seandainya Abdul Somad, Adi Hidayat, Firanda berani naik ke sini, saya akan membuat mereka mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Saya sudah membuat banyak pendebat-pendebat Muslim sudah saya buat mengakui itu. Salah satunya adalah ahli mantik orang APII nih. Ya, ini ahli mantiknya nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa
Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Udah saya buat mengakui. Saya akan membuat juga Adi Hidayat dan Abdul Somad seperti itu. Saya akan buat kalau mereka berani ke sini. Masalahnya mereka nggak berani. Jadi sebenarnya seandainya kita saling memahami, Bang, ya, antara Islam dan Kristen, kita itu akan enak gitu loh. Anda memahami bagaimana Bapa di surga itu adalah Rob Tuhan, bagaimana Yesus itu adalah Rob atau Tuhan, bagaimana Roh Kudus itu adalah Rob atau Tuhan. Dan Anda juga nanti memahami bagaimana Allah itu bagi Anda adalah Rob atau Tuhan, dan Muhammad juga Rob dan Tuhan. Nah, cuman orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa, yang unyu-unyu ini mana tahu. Mereka nggak nyampe. Unyu-unyu, mereka nggak tahu, Bang. Unyu-unyu yang gimana? Orang baca Quran aja gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cuman gitu doang. Kan mayoritas begitu, Bang. Mayoritas umat Islam begitu. Baca Quran cuman apa aja dibaca, amin. Apa artinya? Kagak tahu. Kenyataannya, Bang. Seperti itu. Silakan, Bang. Apa pertanyaan Anda selanjutnya? Kalau saya sih bukan ke pertanyaan, tapi lebih ke pernyataan ya Bang ya. Soalnya Abang Adis itu ngajakin debat, kalau udah debatnya kalah pasti dimatiin sama Abang. Kayak gitu. Ini lagi nih. Coba. Di bagian mana? Abang gini. Silakan. Abang gini kalau misalkan ngomong sama orang yang belibet-belibet kayak gitu, Abang pantengin. Giliran Abang ngomong yang agak pinteran dikit, Abang matiin. Tuh, Ya udah, gitu. coba kasih Kemarin, contoh, oke. kasih contoh. Kemarin saya lihat siapa tuh yang masih muda banget. Siapa namanya? Lupa ya. Siapa? Tapi saya nyimak di situ. Dia tuh ngejelasin ya sedetail mungkin. Ya sampai belum selesai Abang udah matiin. Begitupun saya udah pernah dimatiin sama Abang. Contohnya yang mana? Abang, Contohnya? dengerin dulu. Abang jangan potong dulu. Kalau orang lagi ngomong tuh dengerin dulu Bang. Ya. Jangan potong-potong nih. Makanya Abang tuh, Silakan kita kalau dimarahin ngomongin teman-teman. masalah agama Silakan. Islam. Belum selesai Anda potong. Gimana orang lain mau jelas? Gitu loh. Kalau orang ngomong tuh selesaikan dulu satu kalimat atau dua kalimat, jangan langsung dipotong. Belum selesai argumennya dipotong. Iya, masalahnya Abang malah curhat gitu loh. Gimana nggak saya potong? Coba langsung to the point gitu loh, Bang. Ini Coba, bukan to the point. bukan masalah curhatnya. Emang kenyataannya seperti itu. Ya, Abang gimana mau ketemu sama Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad? Sama di bawah mereka aja, di bawahnya Abdul Somad itu yang paling kecil. Bang, Abang masalahnya dari udah- tadi saya sudah ini Abang malah curhat gitu loh. Coba langsung ke materinya gitu loh. Bukan masalah curhatnya, penjelasan kemarin belum selesai sama Abang. Ya udah, matiin. coba. Gitu loh. Abang belum jelas di mananya kalau Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Tidak bisa seperti itu, Bang. Ya. Berarti Kan saya pernyataan dengerin dulu. Gini aja, Bang. Abang Berarti kasih pernyataan Daman Al-Mantiki, pernyataan Unirifa, pernyataan Yusuf PI, pernyataan Gus Wafi. Ini mereka ini adalah pentolan-pentolan pendebat-pendebat Islam. Dan mereka Bang. mengakui Muhammad itu memang robnya umat Islam. Nggak bisa. Orang itu tidak bisa menjadi patokan, Bang. Orang itu tidak bisa. Oke, menjadi sekarang coba Anda bantah bahwa Muhammad itu bukan robnya umat Islam. Ya jelas, bukan. Coba di mana Ngomong- ayatnya bahwa Muhammad itu bukan robnya umat Islam? Dengerin saya dulu, jangan Abang potong ya. Oke. Kita ya mematuhi umat Islam. Kata Abang kan kemarin kalau mempertuhankan itu mengakui mematuhi, kata Abang ya. Bukan hanya Dengerin sekedar nih. mematuhi Iya. tanpa batas, secara berlebih-lebihan menempatkannya terutama dan segala-galanya. Itu merobkannya, menjadikannya sebagai rob. Saya kasih contoh. Ketika seseorang patuh, takluk, tunduk, mengikuti segala sesuatu perintah setan, menurut Al-Quran, itu mereka menjadikan setan itu sebagai Tuhannya. Iya, tapi Betul tidak nggak? untuk saya ya, Bang. Tapi tidak untuk saya ya. Itu bahasa Al-Quran. Masa Anda mau melawan Al-Quran? Nah, oke. Kasih saya penjelasan lagi. Kasih saya. Pakai Coba, kesempatan berbicara. sekarang gini aja. Abang ada Al-Quran nggak di situ? Saya nggak bawa. Nah, kayak begini Bang, kayak begini gimana Abang itu mau diskusi? Bang, Bagaimana Anda ingin membantah Yusuf PI, Daman Al-Mantiki, Unirifa, Gus Wafi? Anda Al-Quran saja nggak punya. Coba. Bukan masalah nggak punya, Bang. Al-Quran itu kan ada tempatnya. Masa iya kita mau ke lapangan bawa Quran? Masa iya mau ke kantor kita mau? Anda di mana Ada sekarang? tempatnya. Sekarang saya tanya, Abang di mana? Saya di tempat temen. Ya nggak bisa begitu dong. Coba, sebentar. Segini Bang, di dalam agama Islam, orang Islam gini Bang. Sebentar Bang, di dalam agama Islam kan memang dibolehkan. Bisa dibawa kemana-mana. Quran nggak bisa kayak gitu dong. Begini, Harus ada tempat saya spesial. menyaksikan Anda di rumah teman. Pasti Anda di rumah sendiri nih. Di rumah temen. Masa dari kemarin rumah teman, sekarang rumah teman lagi? Bang, saya tahu di dalam agama Islam memang orang Islam itu kan diajarin Muhammad boleh bohong, betul? Boleh nggak Siapa? bohong kata Nggak bisa Muhammad? begitu dong. Nggak bisa begitu dong. Nggak, kata Muhammad boleh bohong nggak? Nggak bisa. Nah, ini berarti nggak tahu ajaran agama Islam.
Bang, dengerin dulu. Ini kita masih membahas Nabi Muhammad. Oke lah Bang, karena abang tidak punya Al-Quran, saya mohon maaf sekali. Jangan lari ke tema dulu, kita membahas ini nih, ya. Iya mau dibahas gimana, orang Quran nggak punya. Oke lah, kita saya mohon maaf Bang, kita Nggak jadi bisa buang-buang begitu dong, waktu abang jangan matiin nih. dulu nih. Kita buang-buang waktu. Bagaimana kita mau serius? Kamu nggak punya Al-Quran gitu loh, gimana kita mau ngapain ini? Aduh, kita mau bahas diskusi lintas iman, bahas antara Islam dan Kristen. Kamunya nggak pegang Al-Quran, nggak punya Quran, yang pakai kamu ke laut. Mancing kayak ya kan, mancing, nah gitu kan, mancing amarah. Jangan di sini mancingnya, aduh berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi, ada Lina. Oh salah naikkan orang, sebentar, ada Lina, salah naikkan orang tadi. Lina, oke. Ya, ini channel ini sebagai edukasi kepada umat muslim dan muslimah ya, supaya itu mereka sadar bahwa Muhammad itu adalah robnya. Ini saya bantu kalian ini, biar kalian itu sadar Muhammad itu rob kalian kok nggak kalian akui. Yuk, silakan. Saudari Lina. Terima kasih topinya. Kristo, terima kasih. Halo Lina. Kenapa ini si Lina ini kok macet-macet ini? Oke, baik ya. Lina tidak nyambung-nyambung, jadi kita turunkan saja. Kita kasih naik ada Queen N. Sekali lagi teman-teman ya, ini yang naik ke sini itu khusus muslimin wal muslimat ya. Jadi yang non muslim tolong jangan naik dulu kemari. Selamat siang. Aduh, terpental. Oke, kita kasih naik ada Kang John. Semoga yang naik ke sini yang ini ya, yang ngerti agama Islam ya. Saya harap yang naik ke sini itu bukan asal-asal ngarang-ngarang saja. Ya Kang John, selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang Kang John. Silakan nyalakan kamera. Ya, Kang John seorang muslim ya? Muslim. Muslim. Ya, silakan Kang John. Tanya itu yang sampean maksudnya Nabi Muhammad dituhankan itu seperti apa? Ya, Muhammad dituhankan itu seperti apa? Gini Bang, pertama-tama kita itu harus mengerti pengertian dituhankan, menuhankan gitu Bang. Betul nggak? Secara logis betul nggak kayak gitu? Terus? Nah, tapi ngomong-ngomong kamera Anda biar gitu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai orang itu menuhankan hawa nafsu, menuhankan ulama. Betul? Betul nggak? Betul. Nah, kenapa itu kok Al-Qur'an mengatakan bahwa ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada ulama-ulama yang dipertuhan. Ada nabi-nabi yang dipertuhan. Contohnya Isa dipertuhan. Kenapa? Apa itu maksudnya dipertuhan? Silakan. Sumonggo. Silakan. Silakan. Misalnya kalau di agama kami, di agama Islam, itu kalau Muhammad itu tidak mungkin dituhankan. Bang, jangan ini makanya saya bilang. Jangan gara-gara bulan puasa langsung IQ menurun, Bang. Kita begini, kita bicara dulu definisi sebentar, Bang. Kita bicara dulu definisi dipertuhan atau menuhankan itu loh, Bang. Ini saya sudah bicara ini tentang ini tuh sudah panjang lebar dan sudah berulang-ulang. Saya pengen supaya sadar ini orang Islam ini bahwa Muhammad itu kalian pertuhan gitu loh. Makanya saya tanya dulu, apakah mempertuhan itu? Silakan. Contoh misalnya di dalam Quran surat Al-Jadziyah nomor 23 berbicara mengenai maka pernahkah kamu melihat mereka orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Coba. Kenapa itu? Mempertuhan itu apa? Apakah mempertuhan itu begini? Wahai hawa nafsuku, lindungilah aku hawa nafsuku. Apakah gitu? Mempertuhan hawa nafsu? Katanya. Atau hawa nafsu, engkau adalah pencipta. Apakah begitu? Makanya saya tanya, mempertuhan itu apa? Coba. Gini loh Bang, yang aneh itu sampean itu. Oke lah, kita kasih kesempatan. Bang, gini, saya ingin memberikan Anda waktu yang selama mungkin, tapi Anda itu nyambung gitu. Coba saya tanya, menurut Al-Quran mempertuhan itu apa? Mempertuhan itu mengikuti perintahnya. Mengikuti perintahnya. Anda mengikuti perintahnya Muhammad nggak? Betul, mengikuti. Iya ya sudah, Anda mempertuhan Muhammad sudah. Sudah akui Anda mempertuhan Muhammad. Nanti dulu Bang. Nah, kan? Ini makanya saya bilang ini standar ganda terus Anda ini, heran saya. Gini loh Bang, gini, kalau saya orang Kristen nih, sebentar gini Bang, saya orang Kristen. Tidak disebutkan saya itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya,
Tidak disebutkan saya ini mempertuhan Yesus ketika saya tidak melakukan apa yang diperintahkan dia kepada saya. Betul, itu Tuhan sampean, Yesus Iya, Tuhan sampean. makanya saya sebagai orang Kristen, saya wajib bagi seorang Kristen itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Tapi bukan semuanya yang perintah terus diikuti itu namanya dituhankan, Bang. Oke, Tidak. sekarang kalau begitu tolong berikan kepada saya pengertian mempertuhan. Silakan. Misalnya gini, Bang. Kalau kita kan punya istri terus punya jemuran di luar misalnya. Terus istri kita tuh pesan sama kita, terus istri kita kan pergi. Tolong nanti kalau ada hujan, terus jemuran kita diangkat biar nggak kehujanan. Terus kita nurut apa itu Tuhan? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Tadi kan sudah saya bilang dari awal. Saya kasih contoh nih, Bang. Nih. Ketika Anda dikendalikan mengikuti takluk tunduk kepada sesuatu sehingga Anda tidak punya kuasa untuk membantahnya. Itu yang kita bicarakan dari tadi. Sementara Anda bilang, istri nyuruh Anda ngangkat jemuran. Apakah itu mempertuhan? Sekarang saya tanya, ketika istri Anda menyuruhmu untuk, misalnya nih saya kasih contoh, menceraikan, ataupun untuk lompat dari jurang, ataupun untuk apa lagi? Istrimu menyuruh meninggalkan sholat, atau istrimu menyuruhmu untuk membunuh, apakah Anda lakukan? Ya makanya itu, Bang, tidak semuanya perintah diikuti, bukan kita mempertuhankan dia. Betul, makanya saya bilang Anda mengikuti istri Anda itu koridornya ada batas-batasnya. Sekarang saya tanya, ketika Muhammad menyuruh orang Islam, bisa nggak dibantah? Boleh nggak orang Islam bantah Muhammad? Boleh nggak? Ya nggak bisa, Bang. Makanya saya bilang Muhammad itu Tuhanmu. Loh, gimana nih orang ini? Sekarang saya tanya, kalau istri nyuruh Anda, suamiku lompat dari jurang, Anda lakukan nggak? Ya nggak mau dong. Nggak mau. Kalau Allah nyuruh, sebentar, kalau Allah nyuruh lompat dari jurang, Anda lompat nggak? Allah tidak mungkin kalau saya bilang kalau seandainya Allah menyuruhmu, boleh nggak kau bantah? Kalau itu juga tidak ada, Bang. Oke, Allah menyuruh orang Islam, boleh dibantah nggak? Ya kalau aturan dari Allah kita laksanakan, Nggak boleh, Bang. nggak boleh dibantah kan? Boleh Kalau dibantah, Muhammad tapi. nyuruh, boleh dibantah nggak? Ya kalau Muhammad nyuruh ya nggak boleh dibantah. Nggak boleh, Bang. makanya saya bilang mereka dua itu Tuhanmu. Kalau istri nyuruh boleh dibantah, presiden nyuruh boleh dibantah, orang tuamu menyuruh boleh dibantah. Tapi kalau Allah dan Muhammad yang nyuruh, nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini yang kalian tidak pahami. Saya kasih Anda contoh nih, Kang John. Jangan dimatikan kameranya, Kang John. Begini, ketika seseorang, makanya ketika seseorang dalam posisi yang demikian itu, Anda nggak boleh bantah. Anda manut, manggut, takluk tunduk. Dalam keadaan seperti itulah diri Anda itu disebut sebagai budaknya, hambanya. Gitu, Bang. Sampean itu tidak bisa membedakan antara makhluk dan Tuhan. Ya sudah, sekarang ada Al-Quran nggak di situ? Gini aja, punya Al-Quran nggak di situ? Ada, tapi Coba ambil sekarang, coba. Itu harus kita wudhu dulu, Bang. Di mana ayatnya kalau ambil Quran harus wudhu dulu, di mana? Nggak kayak Injil sembahyang dipakai. Oh, ngarang bebas aja. Di mana ayatnya dalam Quran kalau mau pegang Quran harus wudhu dulu, di mana? Ya memang harus wudhu dulu, Bang. Itu kan ayat. Ya udah, tidur di bawah saja. Memang. Gini loh, saya itu sudah mempelajari agama Islam itu 13 tahun lamanya. Harus kalian bedakan apa kata orang Islam dan apa kata Al-Quran. Sering gak sama. Menurut Al-Quran, kamu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Menurut Al-Quran, kamu harus merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Kata Al-Quran. Tapi kata orang Islam, kamu harus baca tafsir. Kan gak nyambung. Di Quran mana kalau mau paham Quran tuh harus baca tafsir? Saya lompat di Monas kalau ada. Kalau ada ayat, jika kamu mau paham Al-Quran ini wahai fulan, kamu harus baca kitab tafsir. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Iya, nggak ada dalam Quran begitu bunyinya. Jika kamu harus paham Quran, kamu harus belajar kitab Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Kagak ada, botol. Yang ada, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu kata Al-Quran. Tapi sayang orang Islam nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya.
Kitab apa? Menurut Al-Quran, kitab yang memberikan petunjuk, kitab yang memberikan penjelasan. Kata Al-Quran, Al-Quran itu menurut Al-Quran. Tapi kalau ditanya sama orang Islam, oh yang menjelaskan itu tafsir ulama, kitab imam ini, kitab imam itu, dah. Begitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Banyak yang kejang-kejang, banyak yang kesetanan, kejang, suruf. Ya, jangan suruf, jangan kesetan. Ayo naik kemari kita diskusi, yuk. Silakan, yuk. Kita kasih kesempatan kembali ya. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita di sini ada program pendirian rumah apologet teman-teman ya. Jadi di sini semoga teman-teman nanti kita bisa dapat tanah dan kita bisa bikin satu bangunan ala kadarnya untuk pendirian rumah apologet supaya kita bisa berapologet dari sini ya. Karena kalau kita berapologet dari Konoha teman-teman, maka teman-teman nanti akan didatangi ormas. Ya, untuk itu teman-teman, bagi teman-teman saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, mari support ya teman-teman ya pendirian kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Ditangkap saja layarnya teman-teman, screenshot. Jadi teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya, mari teman-teman kita bersatu padu menggalang supaya teman-teman kita bisa dirikan rumah apologet ini sesegera mungkin teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan teman-teman yang punya berkat berlebih bisa support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar. Ini khusus yang muslim-muslim saja ya teman-teman ya. Sekali lagi muslim-muslim. Mas'ud. Oke, kita kasih naik Mas'ud. Iya, selamat siang Mas'ud. Oke, terpental si Mas'ud. Oke, kita kasih naik ada apa aja ada. Macam toko online. Iya, apa aja ada. Selamat siang. Baik, ini kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Sudah banyak yang kejang-kejang, banyak yang kesetanan. Jadi teman-teman, kalau ilmu nggak punya, wawasan nggak ada, ilmu pengetahuan tentang Islam zong, jangan naik kemana. Kamu cuma bikin malu agama Islam. Yuk, silakan yuk. Jangan marah-marah. Ini apalagi ini bulan puasa. Ini saya kasih kesempatan kepada orang-orang Islam untuk naik ke sini, gitu loh. Dengan sebuah harapan bahwa kalian itu memang bisa bantah apa yang saya katakan gitu loh. Cuman kalian nggak bisa bantah, bisanya emosi, marah, kejang. Jangan ya. Ayo, kita diskusi dengan baik yuk. Kita kasih kepada Agung Catur. Heran yang naik yang Islam nggak tahu apa-apa semua ya. Yuk, Agung Catur. Selamat siang. Aduh, terpental lagi. Banyak kejang-kejang. Oke, kita kasih naik ada J. Edison. Ini khusus yang muslim ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, jikalau Anda Kristen, silahkan teman-teman tarik permintaan naiknya teman-teman ya. Ini khusus yang muslim saja. Oke, selamat siang DJ Edison. Halo? Oke, DJ Edison tidak nyambung juga. Teman-teman sekali lagi kalau teman-teman mau naik kemari, pastikan sinyal Anda kuat ya teman-teman ya. Sinyal, kemudian berapa Mbps kah jaringan Anda begitu ya. Kalau hanya kecil itu biasanya nggak kuat teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Ferdi Ramadhani. Ya, selamat siang Ferdi, saudara Ferdi Ramadhani. Halo? Saudara Ferdi, udah sesak napas? Sesak napas dia. Berat. DPO. Sudah saya bilang sama kalian. Ini ya, nih. Saya bilang sama kalian begini. Ini harus kita sentuh terus ini karena ini macam bisul ini. Nih. Kalau ada orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Ya, namanya dakwah. Kalau ada Ustadz Abdul Somad bahas agama Kristen, namanya dakwah. Ustadz Abdul Somad bahas agama Kristen. Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan tentang Rasul Nabi Muhammad.
Di dalam kitab Kidung Agung tertulis Muhammadin. Namanya apa saudara-saudara? Dakwah. Ustadz Adi Hidayat buka kitab Kejadian, arti Israel. Namanya dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen jawab, namanya penistaan. Iya, ya memang kayak begitu kelakuan orang Islam, kayak begitu memang. Laporkan polisi kalian dari kemarin. Tolong buat laporan polisi, Pak. Kata orang ini, agama Islam itu bebas bahas agama Kristen, namanya dakwah. Gitu bilang. Langsung bikin laporan polisi ke Mabes Polri sekarang juga, jangan besok-besok. Yuk, bikin laporan ke Mabes Polri bahwasanya agama Islam ketika bahas agama Kristen namanya dakwah. Contohnya begini, ya kan? Dipajang banner di tengah jalan nih. Benarkah Bible dipalsukan? Oleh Haji Yudi Mulyana, dan lain sebagainya. Itu namanya dakwah. Nggak ada polisi menurunkan banner, nggak ada. Satpol PP nggak ada, ulama nggak ada. Itu kan namanya dakwah. Coba kamu datang ke kantor polisi, Pak polisi, ada banner tulisannya begini Pak di jalan. Benarkah Bible dipalsukan Pak? Ini dikhawatirkan Pak, nanti akan begini membuat ketersinggungan. Nanti polisinya bilang, itu namanya dakwah. Nggak bisa itu. Itu namanya dakwah Islam. Begitu. Tapi kalau tulisannya begini, benarkah Quran dipalsukan? Polisi gercep langsung datang. Siapa yang membuat ini? Membuat tulisan benarkah Quran dipalsukan? Langsung datang. Kapolres turun, Kapolda turun, kepala Satpol PP turun, ulama haji, hajah, ormas turun. Langsung mengatakan, berani-beraninya kamu menulis benarkah Quran dipalsukan? Kamu halal. Itulah kelakuan orang Islam. Begitu. Jadi kamu jangan nggak usah macam anak-anak lah, nggak usah. Kamu bahas agama orang boleh, bahas agama saya boleh. Sekiliran saya tanggapi, kamu kepanasan kayak cacing kepanasan tuh kan. Kamu bikin laporan sekarang, jangan DPO. Bikin laporannya sekarang. Ini kan kamu rekam nih, bawa ke Mabes Polri rekamannya. Bawa ke Mabes Polri. Kamu bilang DPO. Ada saja kamu. Ya. Sekarang kamu datang ke Mabes Polri, kamu rekam rame-rame langsung, gitu loh. Bilang begitu ya, jangan ditunda-tunda. Ya. Ayo, saya ini hanya menanggapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Ketika orang Islam membahas agama saya tanggapi, gitu loh. Giliran ditanggapi kok kamunya kok kesini marah-marah. Aduh. Silakan ya. Sul Alif 92. Ayo silakan. Sul Alif. Selamat siang Sul Alif 92. Selamat siang. Ya, silakan Bang Sul Alif, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk. Boleh. Silakan. Kalau Anda Muslim, Anda bahas agama Kristen boleh. Masa saya nggak boleh nanya bahas agama kamu? Kecuali saya fitnah, ya kan? Saya memaki-maki, nah itu yang nggak boleh, gitu loh. Yuk, silakan, Sul Alif. Temanya apa ini temanya? Temanya buktikan bahwa Muhammad bukan Tuhan kalian, Tuhannya orang Islam. Silakan. Kata siapa itu? Masalahnya sudah ada kurang lebih 5 orang pendebat Islam yang mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Coba ayatnya baca. Coba ayatnya baca. Baik. Anda ada Al-Quran di situ? Nggak punya Al-Quran kan? Coba tolong dipersiapkan Al-Qurannya ya. Enggak. Nanti kalau begini Bang, saya tidak mungkin ngobrol gini, dengan Bang. Coba dibiasakan. Kan dibiasakan. Gini, sebentar gini. Nanti Abang ngomong sama Abang dengerin ini sebentar ya. Sebentar, Abang dengerin ini ya. Ini seorang pendebat Islam. Namanya itu Daman. Gelarnya itu Al-Mantiki, ahli mantik. Nah, ini pengakuan dia, dengarkan. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, itu Daman Al-Mantiki. Percayalah umat muslim bahwa Muhammad itu Rob kita. Enggak. Yang saya tanya, coba tanya sama dia. Mana dalilnya bahwa Muhammad itu Rob? Enggak, yang saya pertanyakan itu
abang paham nggak maksudnya itu? Yang dimaksud orang itu paham. Sangat paham. Sebagaimana Allah itu Rob kalian, begitu juga Muhammad itu Rob kalian. Apa sih hakikatnya Muhammad itu? Maksudnya dalam abang Oke, itu tapi Anda hakikatnya sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robmu? Bukan. Nah, kan Muhammad berbelah itu kan. Udah tahun 2025 orang Islam belum tahu Robnya siapa. Allah itu siapa sih? Coba saya tanya. Kita bahas begitu. Allah Kita bahas itu begitu. Robnya Jangan umat begini terus, Islam. Betul. Jangan begini terus. Enggak, Allah itu Robnya umat Islam, dibiasakan betul. Jangan bicara terus gitu nah. Bang. Allah itu siapa sih? Kalau menurut abang ayo. Menurut Al-Quran, Allah itu Robnya umat Islam. Betul nggak? Nah terus Nah, menurut Al-Quran pula Muhammad itu juga Robnya umat Islam. Betul. kata siapa? Nah, kata siapa? Tadi Daman Al-Mantiki sudah mengakui, Yusuf PI sudah mengakui, Rifa sudah mengakui, Gus Wafi sudah mengakui, apalagi? Anda Al-Quran saja kagak punya, gimana? Kalau mau bahas agama. Oke lah, kalau nggak punya Al-Quran kita Kalau kasih turun punya- dulu ya. Ini Karena abang nggak punya ngambil. Al-Quran, dibawa dulu. Capek nanti buang-buang. Teman-teman, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, itu para pendebat-pendebat Islam itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, jadi kalian tolong ya. Ayo. Kita kasih naik lagi, ada Putri Rahmawati. Ini kayaknya kemarin mau naik ini Putri Rahmawati. Apa yang ini atau yang mana saya nggak tahu. Iya, selamat siang Putri Rahmawati. Halo Putri Rahmawati. Selamat siang. Duh. Halo Tidak Bang bisa Edis. bicara. Nah, ini lagi. Ini benar yang kemarin, Putri Rahmawati yang kemarin, Bang? Iya Bang Edis. Iya, silakan, Aku Bang. bajikan Bang. Nyalakan kamera, mari. Yuk. Mana? Katanya Abang kemarin Putri Rahmawati ini seorang Muslim tapi menikah dengan seorang Kristen atau bagaimana? Coba silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Iya, saya ini kan dari Iya, Kristen, kamera Bang. dinyalakan dulu, Bang. Kamera Nikah sama dinyalakan orang dulu. Muslim. Saya ini mau ajak istri saya ke Kristen tapi malah berantem terus-terusan Bang. Iya, tapi kamera harus dinyalakan, Bang, kalau di sini. Coba kalau ada istri Anda, kemarin kan Abang bilang janji, coba istrinya saja langsung ngobrol ke sini, dampingi sama Abang boleh. Nah, istri saya aja langsung ya Bang ya. Bang, ya. Iya, silakan, silakan. Tapi dinyalakan kamera ya. Di sini wajib menyalakan kamera, Bang. Iya. Silakan. Sebentar aku mau susul ke depan ke toko ya, sebentar ya. Silakan, silakan, silakan. Silakan ya, silakan. Jadi jangan kalian ini standar ganda gitu loh. Ketika orang Kristen di gereja, ya Yesus, kalian bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus katanya. Giliran orang Islam di jalan raya, ya Muhammad, ya Muhammad. Masa saya nggak boleh ngomong, bentar, orang Islam lagi nyembah Muhammad. Sama itu kayak begitu. Gimana sih? Ketika orang Kristen nyanyi-nyanyi berseru-seru memanggil Yesus, berseru-seru ya Yesus, ya Yesus. Kalian bilang lagi nyembah Yesus. Giliran kalian, ya Rasulullah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kami nggak bilang kamu menyembah Muhammad. Masa kami nggak boleh bilang kamu lagi nyembah Muhammad, gimana? Ya ada saja, jangan standar ganda lah. Yuk, kita pakai satu ukuran yang kalian pakai kepada diri kami, saya balikkan kepada kalian gitu loh. Ya. Halo, sudah ketemu Putri Rahmawati? Halo? Halo? Oke, baiklah ya. Jadi karena lama kita turunkan juga saja ya, kita turunkan saja. Yuk, silakan yuk. Heni. Ya, sudah banyak nih kaum muslimah, ternyata sudah banyak muslimah yang mendengar. Ya. Halo Heni. Ya, assalamualaikum. Nggak boleh mengucapkan assalamualaikum Heni, saya non muslim. Menurut ajaran Muhammad, Enggak, kalau di sini kan di Jawa kan ada muslim kan, assalamualaikum. oh, ngomongnya sama yang muslim-muslim. Kupikir sama saya. Ya, silakan. Silakan Heni, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Nggak Silakan. bisa aku nyala kamera gimana? Oke, baik. Saya turunkan ya kalau Nggak bisa seperti nyala itu. kamera. Ya, saya turunkan kalau begitu. Sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi kepada muslimin, muslimat, kepada muslim ya, kepada kaum muslimin wal muslimat, tolong kalau naik kemari itu ada syaratnya. Pertama, Anda itu harus seorang Islam yang masih bangga dengan keislaman Anda. Ya, artinya kalau Anda masih bangga, nyalakan saja kamera. Kenapa Anda? Saya nggak mau kamera. Anda sudah malu jadi orang Islam gitu. Jangan. Banggalah Anda sebagai orang Islam. Yang kedua, Anda punya adab. Begitu. Jangan datang terus kesetanan, kejam, jangan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Aza. Ini Aza yang kemarin. Iya, silahkan Aza. Ini Aza ini
kemarin ada janji. Ya silakan Azza, nyalakan kamera Anda, mari. Halo Azza. Ya Azza, gimana Azza? Waduh, nih. Ribet banget ya. Ribet kayaknya jadi orang Islam. Kalau mau makan harus begini ya kan? Ma, begini kalau main ribet. Ayo silakan. Yuk. Bagi dia stable sebentar. Oke, baik. Ya, gimana Azza? Salam brother. Nggak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Hah? I said salam. Iya, nggak boleh mengucapkan salam. Menurut agama Islam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu akan termasuk golongan dari mereka. Betul? Betul? Iya. Nggak boleh kamu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Pokoknya jadi orang Islam, kamu pokoknya saya bikin ribet. Karena di dalam agama Islam, satu, ngucapin salam kepada Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Kalau ketemu dengan mereka di jalan, kamu harus desak mereka ke jalan yang sempit. Betul? Baru saja saya dengar Bro Edis mengatakan kita kalau menjadi tetamu harus menghormati, bukan? Jadi kalau Anda jadi orang Islam nggak boleh begitu. Menghormati cukup ucapkan saja selamat siang, selamat malam. Begitu. Saya dengar orang Kristen mengamalkan perkataan salam. So saya ikut sajalah sebab saya ini berinteraction dengan orang Kristen. Oke, tapi Azza, Kak Azza. Tapi iktikad perkataan yang saya imani dalam perkataan salam tersebut bukan mempunyai meaning sama dengan orang Islam. Kak Azza, begini Azza, kata Muhammad kan tidak boleh menyerupai satu kaum. Itu di dalam amaliyah, Bang. Berarti udah nggak percaya lagi sama Muhammad nih. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka, betul? Saya tahu, tetapi kamu mengucapkan perkataan itu tidak membawa murad daripada ajaran Islam. Ini yang menjadi masalah. Semua benda kamu balon jadi satu. Ini yang problem sebenarnya. Makanya saya bilang menjadi seorang muslim maka hidup Anda akan ribet. Susah. Tidak ribet sama sekali. Easy brother, easy. Menjadi bagaimana seorang tidak muslim, ribet? Makan saja harus begini-begini, ya kan? Makan saja harus begini-begini. Gimana nggak ribet? Ayo coba. Kita tidak perlu membahas tentang sesuatu yang tidak ada faedah. Ini hanyalah etik yang tidak ada faedah. Kita membangkitkan sesuatu yang tidak ada faedah sebenarnya. Coba saya tanya dulu Azza, begini Azza. Mana lebih mudah? Sebentar Azza. Sekarang saya tantang kamu untuk minum segelas air. Ayo, coba. Ayo saya tantang minum segelas air. Koin untuk ayo melakukan itu tujuan. Nah, kan ruwet kan jadi orang Islam ruwet. Coba ayo. Saya tantang kamu untuk meminum segelas air. Ayo. Sekarang kamu siapa? Lakukan hal yang paling sederhana ini. Coba ayo. Orang gila sahaja. Nah, saudara-saudara rekam dan upload ke VT kalian masing-masing. Saya tantang, apakah menjadi seorang Islam itu akan mempersusah dirinya? Saya tantang Anda untuk meminum segelas air. Ayo. Jadi orang Islam sangat easy, sangat mudah. Easy bagaimana? Easy bagaimana? Bahkan kamu tidak sanggup meminum air. Pasti ini dia membawa berat saudara-saudara. Dia boleh mengontrol hawa nafsu kita. Banyak manfaatnya untuk fasting ini, brother. Saya bukan bicara mengenai fasting, saya bukan berbicara mengenai puasa. Azza, seandainya sekarang tidak bulan puasa, bagaimana cara kamu men-challenge saya untuk minum segelas air? Tidak ada masalah. Gimana caranya? Masalahnya kamu datangkan challenge di masa yang tak tepat. Itu namanya kamu jahil. Itu namanya kamu otak tidak ditempatkan di tempat yang betul. Begini, Azza. Otak ini kita diberi otak oleh Allah, harus ditempatkan di tempat yang betul. Gini Azza. Orang muslim tengah puasa. Kan marah-marah kan. Begini, saya tadi sudah bilang harus punya. Begini Azza, harus punya yang namanya adab. Adab. Saya minta kamu beradab, bukan saya minta kamu mengucapkan shalom kepada saya. Beradab itu cukup Anda naik ke sini ucapkan selamat pagi, selamat siang, hanya itu. Dengan lawan saya begitu. Oke, begini Azza. Saya mau tanya sama kamu. Saya ini kan sudah 13 tahun lamanya mendalami Al-Qur'an. Kalau ada di Quran ayat yang bilang bahwa wanita wajib menutup kepalanya, saya lompat dari Petronas. Ya kan? Saya pergi ke KLCC, ya, KLLC. Saya lompat dari Monas. Dari Petronas. Ayo. Silakan. Itu ada aja. Silakan. Kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an, seorang muslimah wajib menutup kepalanya, saya terjun dari Monas. Ayo silakan. Di mana ayatnya? Silakan. Itu ada. Iya, di mana? Bahkan adanya di mana, Azza? Oke.
Dalam Al-Quran mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah Silakan. kepada Oke, saya bukakan. Surat berapa ayat berapa? Ayo. Surat berapa ayat berapa? Ya. Tapi saya sebenarnya nak ini dulu, jangan Iya, konteks sedikit. kotak. Habis itu selepas tunjukkan ayat, kita ke sini. Yuk. Di mana ayat berapa? Sebentar. Nah, kan? Meninggal dunia. Karena relax lah. Inilah jadi Kristen ni tak relax langsung ribet hidup kamu Edis. Justru Ribet. kamu yang ribet ketika saya membaca Al-Quran. Anjurkan orang supaya Dikatakan tidak di ribet, situ tetapi kamu tidak ada orang ayat yang supaya wajib Kristen. menutup kepalanya di mana? Ayat berapa? Ini dia. Nah, relax lah. Ya, relax ini relax. Yuk, silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada Quran surat berapa? Ayat istri-istri berapa? anak-anak kamu, perempuan-perempuan. Quran surat orang berapa? mukmin, hendaklah. An-Nur berapa? Surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Baik. Baik ya, kita bukakan di sini Al-Ahzab 59. Ya, silakan dibaca di situ. Silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, juga istri-istri semua orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbab kalian ke seluruh tubuh. Bukan setakat kepala yang Edis mention saja, tapi keseluruhan tubuh ini wajib ditutup supaya setan-setan tidak Baca dulu ayatnya, nggak ada begitu. Supaya setan-setan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hendaklah mereka mengulurkan hijabnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Perhatikan, tujuannya supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul? Hebat kan Allah gitu kan? Oke, baik. Hebat. Jadi tujuan Perempuan ini pelan dimuliakan aduh oleh Azza, Allah. pelan-pelan Azza. Pelan-pelan. Jadi langsung mata-mata Aduh. Azza, pelan-pelan. Apakah saya boleh ngomong? Boleh saya bicara? Silakan. Baik. Silakan. Saya ini sebenarnya ingin mendidik orang-orang Islam. Begini Azza ya. Ini ayat ini berbicara, latar belakang ayat ini adalah sehubungan dengan Umar ibn Khattab. Tahu? Oke. Ini adalah sarannya Umar ibn Khattab, betul? Bagi saya bukti bahwa Baik. Umar bin Khattab. Baik. Kalau Saya- kamu baik. perhatikan Ini, asbabun baik. nuzul daripada kalam Baik, ini, baik. kamu Baik, sabar ya. bercerita tentang Al-Quran. Oke, sabar. Aduh, ini sayangnya ini. Buktikan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat Baik. 59 ini kalam daripada Umar bin Khattab. Baik, sabar ya. Sabar Kalau ya. ada Al-Ahzab 59 merupakan kalam daripada Umar bin Khattab, saya terjun daripada Munas. Oke, baik. Baik. Kalau asbabun nuzul tidak ada masalah lah. Tetapi kalau kamu klaim Baik. bahwasanya Sabar ya, ini sabar. kalam daripada Sayyidina Umar, memang no brother, no neighbor. Baik ya, baik. Oke, kita akan bukakan sebuah hadis ya. Lari ke hadis, sekarang lari ke hadis. Berarti oke, tidak. Berarti nggak percaya kepada hadis? Nggak percaya kepada hadis? Percaya saya tak, it's okay, just Oke, quote. baik. Tak ada different pun, tak ada contradict between Al-Quran dengan Al-Hadis. Sebab Oke. Al-Hadis tubayin lil Quran. Baik. Susah jadi hidup kamu, Edis. Hanya tahu teks orang saja, tapi tidak pernah muhasabah diri. Sehingga hanya merasa diri je yang betul. Tapi sebenarnya saya interested dekat kamu punya title yang mengatakan umat Islam Iya, menyembah. baik ya. Kita akan bukakan sebuah hadis bahwasanya itu Umar berkata di dalam sebuah hadis bahwa Allah itu setuju kepada Umar itu di dalam 3 perkara ya. Sebentar. Saya akan tampilkan hadisnya di sini. Tunjukkan bukti Ya. bahwasanya azab 59 itu perkataan Umar, bukan perkataan Allah. Oke, pusing baik. Edis sekarang, pusing. Baik ya. Sebenarnya ini sudah saya tampilkan di sini, tapi saya nggak tahu ini kenapa tidak mau mengecil ya. Saya coba atasi. Dia pun tak accept lah. Gimana? Sebab kamu menipu, dia pun tak accept. Oh, Belakang begitu. kamu yang kamu tampilkan itu tak accept. Sebab kamu Ya, menipu. ya, sabar Kalau ya, sabar ya. kamu katakan kalam Kalam Umar itu tidak ada dalam sejarah ajaran Islam. Sebentar. Baik. Susah, Edis Kita punya tampilkan susah. hadisnya. Tetapi kita balikkan kamera ya. Nih. Saya akan balikkan kameranya dulu. Sebenarnya ini yang di layar saya ini, tapi karena terlalu besar mungkin ya ukurannya, jadi kecil begitu dia, tidak bisa Jadi di sini Umar berkata bahwasanya ada 3 perkara yang Allah itu setuju kepada Umar, ya. Sebentar. Nih, saya balikkan. Oke, nah ini ya, lihat ya. Nih. Jadi Umar ya,
dalam sebuah riwayat Muslim ya yang dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafanya ya. Pertama, ya. Nih. Kita bacakan dari sini saja ya. Imam Mujahid, salah satu tabi'in, murid Ibnu Abbas, pernah menjelaskan bahwa ketika Umar berpendapat, Al-Quran turun untuk mendukung pendapat tersebut. Bahkan Ali bin Abu Thalib menyatakan bahwa Al-Quran memuat sebagian pendapat Umar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat-pendapat Umar sering menjadi pijakan kronologis turunnya sebuah ayat. Nih, mufa waquftu. Umar ini diungkapkan oleh Umar sendiri dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim yang dikutip dalam kitab As-Suyuti dalam Tarikh Khulafanya. Pertama, menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya, saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, ya, hizu min maqami Ibrahim dan seterusnya ya. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini ide Umar ini. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, ide Umar lah. Jadi ayat Quran. Nah, kemudian yang kedua. Sebentar. Kedua, hijab. Hijab untuk para istri Nabi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Selanjutnya turunlah ayat waliyadribna bi dan seterusnya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya kepada dadanya. Ini ide Umar ini. Jangan salah, ini idenya Umar. Jadi ayat Quran. Terus yang ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah. Melihat hal itu, akhirnya Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikannya ganti dari Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Setelah Umar menasihati putrinya, turunlah ayat Quran dengan kalimat seperti ayat Al-Quran ini. Ini sumber-sumber Islam sendiri, bukan karangan saya. Jadi makanya pernah saya bilang, di dalam ada satu buku itu berjudul Lubang Hitam Agama. Judulnya berjudul Lubang Hitam Agama. Bagaimana di situ Muhammad dan Umar bersekongkol mengarang ayat Quran. Sembarangan saja, saudara-saudara. Namanya itu ada. Jadi jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara ya. Ayo. Silakan, tanggapi. Yo. Sudahlah. Saya balikan kamera saya dulu. Yo, silakan. Jadi jangan dibilang mengada-ngada. Saya nggak mengada-ngada, Azza. Oke, baik. Silakan. Saya tanggapi. Berkenaan kamu mengatakan kita harus menjadi waras dulu. Harus jadi waras. Menggunakan akal ini harus menjadi orang waras dulu, Adis. Poin pertama yang kita timbulkan di dalam pembahasan kita, kamu mengatakan kepada Azza, mana dalil daripada Al-Quran mengatakan bahwasanya perempuan di dalam Islam ini harus menutup aurat begini. Jadi saya tunjukkan. Bukan menutup aurat. Aduh, Azza ini yang dibahas apa? Iyalah, di dalam Islam kepala ini sebahagian daripada aurat. Sebab kamu membahas tentang Islam, maka kamu harus ikut bahasa orang Islam, begitu. Kamu Kristen tetapi kamu keluarkan dalil daripada Al-Quran, you should be follow. Azza, yang sebarusan saya bacakan tadi itu literatur Islam atau bukan? Yes, oke, baik. Oke, benar nggak? Betul nggak bahwa perkataan Umar itu menjadi ayat-ayat Al-Quran? Kamu tidak kenik di dalam explain ayat surat Al-Ahzab ini, tidak kenik dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Azza, sebentar. Aduh, Azza ini. Saya explain bukan. Ayo silakanlah. Kita kasih kesempatan dia dulu. Nanti kita dibilang nggak kasih kesempatan. Silakan. Macam ini kan nice. Kamu harus menghormati tetamu lah. Saya ini tetamu. Oke. Tadi kamu di awal cerita mengatakan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat 59 itu merupakan kalam Umar, bukan daripada kalam Allah. Saya bagi tahu kepada kamu, buktikan bahwasanya Ahzab itu merupakan kalam daripada Sayyidina Umar. Kalau masalah azbabul wurud ataupun Sayyidina Umar mengatakan wafaqtu, Allah bersepakat, itu tidak ada masalah. Itu namanya azbabul nuzul. Azbab penyebab daripada kenapa ayat ini turun bukan bermakna Umar berkata yang ini. Ayat ini tetap kalamullah, tetapi penyebab turunnya ayat ini adalah perkara yang terjadi kepada kalam-kalam Sayyidina Umar di dalam hadis Berarti tersebut. idenya siapa? Ini beza, brother. Berarti idenya siapa? Idenya datang dari siapa? Itu bukan idea. Loh. Bentar, saya tampilkan lagi ya, sebentar. Nih, saya sudah ketemu hadisnya, sebentar. Ataupun mengesofkan Sebentar, permasalahan. saya sudah ketemu hadisnya, Azza. Saya sudah ketemu hadisnya. Azza, lihat ini hadisnya, Azza. Lihat. Nih ya hadisnya, sebentar. Nih. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu
tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nah, kita fokus di masalah hijab ya. Nah, jadi dalam sebuah riwayat pernah suatu saat Umar bin Khattab ya, itu melihat perempuan-perempuan mukmin ya, itu mereka buang hajat. Nah, ketika mereka buang hajat ya, untuk membedakan yang mana yang perempuan-perempuan mukmin dengan yang budak-budak, Umar bin Khattab memberi ide karena pada waktu itu budak-budak tidak memakai kain penutup dada. Mereka kalau jalan, mohon maaf nih, susunya gandul-gandul. Itu memang begitu. Dulu pada waktu itu budak-budak dengan perempuan merdeka dibedakan dengan cara, mohon maaf nih, saya mohon maaf ya, susunya. Karena kalau budak-budak dia tidak tutup itu susunya. Tapi untuk perempuan-perempuan mukmin, mereka pakai kain penutup, makanya supaya mereka bisa dikenali. Itu makanya ayat itu berbunyi, hendaklah mereka mengulurkan ke seluruh tubuh mereka supaya mereka bisa dikenali. Dikenali dari mana? Dari mana yang budak, mana yang merdeka. Aduh, ini kamu kurang belajar agama Islam. Nah, sekarang saya tanya dulu Aza, betul nggak itu yang saya bilang? Betul nggak? Tidak betul. Tidak betul katanya. Connection tidak betul. Masalah hadisnya betul. Dia punya terjemahannya juga betul. Tetapi connect itu, murad dia tidak betul. Maksud daripada yang kamu kata, oh oke, ini gimana bunyi hadisnya? Coba bunyi hadisnya gimana? Sebentar, bunyi hadisnya gimana? Kamu mengatakan itu idea daripada Umar, bukan? Begitu. Sebentar. Saya tanya dulu. Kalau begitu bunyi hadisnya seperti apa? Saya mau tanya. Bunyi hadisnya seperti apa? Kalau begitu apa? Begitu apa? Tadi kan sudah saya bacakan. Suatu waktu Umar melihat ada perempuan-perempuan mukmin, mereka sedang buang air besar, betul nggak? Oke, sudah. Coba bacakan gimana? Misunderstanding kamu di dalam. Jangan bilang misunderstanding dulu. Gini, Aza, jangan bilang misunderstanding. Coba kau bacakan. Aduh, berat ini. Gimana nih Aza ini? Coba bacakan dulu bagaimana Umar bin Khattab dia melihat istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar. Coba. Oke, sekarang sebelum saya saya ini Anda bilang saja, Anda tidak tahu perkara itu. Kalau tidak tahu nggak apa-apa, biar saya jelaskan. Arti tersebut tidak ada masalah, tetapi yang harus diluruskan kepada kamu. Ini Aza ini nggak tahu, bilang aja. Aza, kamu tahu nggak cerita bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar? Asbabun nuzul. Saya bacakan saja ya. Ini nampaknya dia ini ngeyel. Ini keras kepala dia ini. Saya bacakan ya. Saya punya masa dulu lah. Saya sudah dengar hadis tersebut. Oke, coba bacakan. Explain dulu. Coba bacakan. Saya sudah tahu hadis tersebut. Iya, sebelum biar umat tahu, coba bacakan. Kan tadi kamu sudah baca Raja Muslim ini, saya sudah jumpa hadis tersebut. Oke, coba gimana? Bacakan dulu biar umat tahu. Ini banyak umat yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Makanya saya bilang mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu apa-apa. Coba bacakan. Bukan, saya tidak bercerita. Apakah kamu malu untuk membacakan kenyataannya bahwa yang kamu pakai itu adalah seragam buang air besar? Ayo, coba. Yang menjadi masalah. Loh, Aza, yang pakaian yang kamu pakai itu adalah pada waktu itu untuk membedakan supaya ketika kamu buang air besar, kamu bisa dibedakan dari budak-budak. Coba, ayo. Sudah, bukan. Coba bacakan riwayatnya, yuk. Begini. Saya harus luruskan dulu. Tidak perlu. Jangan kalian bangga dengan pakaian. Lihat nih pakaian seorang muslimah. Jangan bangga dulu. Riwayat mengatakan karena itu pakaian dulu dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana budak. Edis, memang saya bangga sebagai Muslim. Saya tertutup berbanding orang yang free. Free dilihat. Apa orang kata? Kalau Indonesia kata free apa? Free tanpa bayar tu apa Indonesia kata? Gratis, percuma, sama itu. Gratis. Mana boleh tubuh saya tidak gratis, brother. Tidak gratis. That's why saya tutup. Ini gimana kok malah bahas itu? Itu kata orang Islam zaman sekarang, tapi sejarah nggak bilang begitu. Gimana? Bilang begitu. Di dalam tafsir bilang begitu. Itu kamu yang kata, tetapi Nabi saya bilang begitu. Saya lebih percaya Nabi saya atau percaya kamu? Tidak lah. Justru kamu tidak percaya dengan Muhammad. Nih, saya bacakan saja ya. Masalahnya kamu tidak percaya loh. Gini, Aza, seandainya kamu percaya, kamu akan mengiyakan apa kata saya. Sebentar, saya akan bacakan saja hadisnya kepada kamu ya. Nih. Itu harus luruskan satu one by one dulu. Sebentar, saya akan bacakan hadisnya sama kamu nih. Satu masalah belum settle. Gimana ini kalau kayak begini nih? Nih, saya bacakan saja nih Haja ya. Nih Haja. Coba nih Haja. Coba saya bacakan nih ya nih. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi SAW, tolong perintahkanlah kepada para istri Anda untuk berhijab.
Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi SAW juga biasa keluar pada malam hari ke tempat buang hajat. Maka istri beliau, ya, Saudah binti Zam'ah keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, "Hai Saudah, kami mengenalmu." Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang hijab. Hadis riwayat Bukhari 5771. Jadi ceritanya itu gara-gara buang air besar. Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar. Oke, sudahlah. Ayo, masih nggak percaya lagi? Oke, saya kasih saya kesempatan lah. Dan silakan. Aduh, berat, sudah. Masalah. Coba ayo. Baik-baik, sahabat sekalian di sini, jangan terprovok kepada uang-uang yang menjelaskan tentang ayat. Jangan curhat aja, kamu jawab saja aja, kamu malah curhat. Relax lah. Ayo, silakan, ayo. Macam ini, relax. Harus cool, tak handsome tau. Oh, dah lah, Hedis tak handsome. Saya sudah handsome aja. Saya sudah handsome dari dulu. Saya sudah handsome dari dulu. Silakan, ayo jawab saja, ayo. Silakan. Oke, baik. Oke. First sekali, Edis harus understanding, harus faham bahwasanya saya tidak pernah menafikan akan adanya hadis tersebut. Jadi hadis tersebut ini menceritakan tentang suatu masalah yang terjadi di masyarakat orang Islam. Seperti mana yang Edis mengatakan bahwasanya ketika itu Sayyidina Umar mentengok situasi, macam mana nak mengesolve situasi ini, begitu bukan? Jadi dia nampak ketika itu yang sama lah. Dia nampak ketika itu seorang perempuan, dia pergi tapi dalam keadaan tidak menutup aurat. Sehingga di situ Sayyidina Umar merasa risih, tak macam Edis. Kalau Edis mungkin free. Ini barang apa tadi? Free apa? Barang apa free? Barang gratis. Free. Indonesia apa? Barang gratis. Mungkin kalau Edis berada situasi Sayyidina Umar, enggak, kita nggak bicara masalah itu, Azza. Masalahnya idenya itu datang dari Umar, betul tidak? Umat Islam ini bukan begini, Azza, begini. Jangan gini. Saya buat ini mudah ya, Azza ya. Azza. Ayo kita buat ini mudah ya. Aduh, si Azza ini apa jangan-jangan dia conge apa gimana nih, teman-teman? Makanya Azza, telinga jangan ditutup. Ya. Azza, telinga jangan ditutup. Itu dulu ceritanya itu seragam buat beol. Tahu beol? Buang air besar. Masih saya bukan. Azza, kamu mengakui nggak bahwa itu dulu seragam ceritanya buang air besar? Setuju? Bukan begitu. Aduh, kok bukan begitu lagi kan? Melihat sosok dulu. Iya, dulu dengar Azza. Dulu wanita-wanita sebentar, Azza, gini. Dulu wanita-wanita ketika mereka dulu buang hajat, buang air besar, tahu? Tidak pakai penutup. Lalu Umar berpikir, wahai Nabi, gimana kalau kaum wanita-wanita, termasuk juga istri-istrimu, suruh pakai kain penutup, betul? Sehubungan dengan apa? Buang air besar, betul? Itu bukan konteks. Gimana sih dia? Itu sehubungan dengan buang air besar aja. Aduh, gimana sih Azza ini? Kok malah jadi saya yang capek ngingetin mereka ini? Oke, intinya begini Azza, gini. Bahwa ide itu datang dari Umar, betul? Bukan macam itu. Oke, saya tampilkan saja hadisnya ya. Saya tampilkan hadisnya. Oke. Asbabun nuzul daripada ayat ini disebabkan Sayyidina Umar tidak mau perkara haram terjadi kepada dia secara free. Oke, duluan siapa? Siapa yang lebih dulu keluar idenya? Idenya Umar atau ayat Al-Qur'an? Bukan ide Umar, tetapi sebentar. Mana yang lebih dulu datang? Azza, sebentar Azza. Mana yang lebih dulu datang? Ide Umar bin Khattab supaya istri-istri dan perempuan-perempuan berhijab atau ayat Al-Qur'an? Oke, sekarang kamu tanya, itu idenya jawab Umar singkat, mana yang lebih dulu? Sekarang, sebab kamu bertanya di tempat yang salah. Sekarang saya tanya. Salah sih gimana? Yang tadi buang hajat itu ide Sayyidina Umar ke? Ide Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar melihat perkara secara gratis. Itu ide Sayyidina Umar tak? Oke, berarti lebih dulu ide Umar. Oke, sebentar, berarti lebih dulu ide Umar. Adalah permasalahan umat Islam. Berat ini saudara-saudara, di bulan puasa yang sangat berat ini saudara-saudara, banyak orang Islam yang tidak mengakui. Sebentar, Azza, saya tanya dulu Azza. Oke, ini terakhir Azza, kalau kita tidak lanjut ini berarti kita selesai saja. Gini Azza,
Mana yang lebih dahulu muncul? Ide Umar untuk menghijabi, untuk berhijab ke wanita-wanita termasuk istri Muhammad berhijab, atau ayat Al-Quran? Mana yang lebih dulu? Okey. Ya. Memanglah Al-Quran turun disebabkan adanya kejadian yang terjadi. Maka Mana yang lebih dulu, Azza? Azza, yang lebih dulu mana, Azza? Perkara yang terjadi kepada Sayyidina Umar, barang yang free tadi itu. Oke, terjadi ide Umar lebih dahulu datang, betul? Bukan ide Umar, itu bukan ide Umar. Oke, baik. Kita ini terakhir teman-teman, sabar ya, sabar. Kita harus bersabar menghadapi mereka, teman-teman. Kita harus bersabar. Sebentar, Azza ya. Saya balikan dulu kamera saya lagi, Azza. Saya balikan. Oke, Azza. Azza, lihat ini, Azza. Ya. Saya tahu, Edi. Dengar aja. Sesungguhnya ini Umar bin Khattab. Aduh, dengar dulu, ini Umar bin Khattab yang ngomong ini. Anda berani dengan Umar bin Khattab, ini singa Allah ini. Dengar ya, dengar. Nih ya, apa Umar katakan? Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui. Sekarang saya tanya, siapa yang menyetujui siapa? Coba. Saya tahu. Azza, simple. Who is aduh, Azza, coba dengarkan. Siapa yang sedang menyetujui siapa di sini? Umar yang menyetujui Allah atau Allah yang menyetujui Umar? Coba. Allah menyetujui Sayyidina Umar. Allah menyetujui Umar. Berarti duluan Umar yang punya ide, betul? Itu bukan ide. Nah, berat ya. Perhatikan. Umar berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui Allah. Artinya Allah yang setuju kepada Umar. Berarti idenya datang dari Umar. Allah yang setuju. Makanya saya bilang, di dalam buku Lubang Hitam Agama, di situ jelas dikatakan bagaimana Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol membuat ayat Al-Quran. Betul? Betul? Baik. Begini. Oke, sudah? Silakan. Itu kan pemahaman kamu sebagai Kristen. Pemahaman ajaran di dalam umat Islam. Di dalam umat Islam ini dipanggil asbabun nuzul. Penyebab suatu ayat itu turun apa? Begitu. Jadi yang terjadi kepada Sayyidina Umar, yang dia nampak barang secara gratis tetapi benda itu haram di dalam Islam, ini disetujui oleh Allah. Oke. Berarti ide Umar disetujui Allah, betul? Iya. Oke, berarti ada ide-ide Umar, keinginan Umar yang jadi ayat Al-Quran, betul? Oke, maka betullah bahwa Umar dan Muhammad mereka bermufakat, mereka berdua bersekongkol untuk membuat ayat Al-Quran, betul? Tak kenik. Nah, gimana sih kayak begini nih? Perkara yang happen, yang Sayyidina Umar tidak setuju, kemudian dia cari solusi, adakah itu... Oke lah, baiklah ya, nanti kalau kita lanjut pun akan seperti ini. Artinya begini Azza, kita sudah mendapatkan sesuatu, intinya bahwa ide Umar, bahwa ide atau pendapat Umar disetujui oleh Allah, itu menjadi ayat Al-Quran. Terima kasih Azza, sudah mampir ke sini. Ataupun penjelasan daripada umat Islam sendiri. Kalau kamu faham... Nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah begitu jelas Azza. Perlu dijelaskan lagi. Ayat itu sudah begitu jelas, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Oke? Edis, kamu menjelaskan hadis, kamu menjelaskan Al-Quran, tetapi kamu tidak tahu murad daripada asbabun nuzul. Umar tidak sudah tahu Azza. Umar yang punya inisiatif, Umar yang punya ide, disampaikan kepada Muhammad, lalu Allah setuju, betul? Itu betul. Okay. Nah, artinya Umar berpartisipasi dalam hal membuat Al-Quran, betul? Gimana sih? Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah itu betul. Oke, artinya Umar berpartisipasi dalam menciptakan ayat Al-Quran, betul? Bukan tak betul. Itu tak Aduh, berat. Oke lah. Terima kasih Azza. Kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya. Mana boleh macam itu, Edis? Janganlah. Loh, kan sudah begitu jelas apa lagi? Kamu harus dengar daripada penjelasan saya dulu, murad daripada hadis tersebut. Mana boleh kamu? Ya udah, coba jelaskanlah. Kita kasih kesempatan. Nanti dibilang kita nggak kasih kesempatan. Oke, silakan. Ya. Kamu pahami dengan kamu punya kefahaman sendiri. Saya sebagai orang Islam sendiri pun, saya tidak berani untuk menjelaskan hadis based on saya. Nah, ada kalau sudah berani, baiklah di bawah. Anda sudah bilang tidak berani aja. Jadi terima kasih. Mohon maaf ya. Nanti kalau kamu sudah berani, saya tunggu lagi untuk datang kemari. Selamat siang. Benda yang tadi itu dulu. Aduh, Anda saja sudah bilang tidak berani, kok gimana? Oh, saya tidak berani menjelaskan, tapi Anda mau menjelaskan. Mana sini? Aduh, berat saudara-saudara. Ya baik ya, ini ada 15.400 orang yang menyaksikan teman-teman secara live di TikTok, dan juga mungkin ada hampir 2.000-an ya mungkin di YouTube. Jadi teman-teman, sekali lagi ya pengumuman teman-teman, ini siaran ini itu kita sumbernya ada 2 teman-teman. Sumber siaran ini itu ada 2. Teman-teman kalau mau tahu di mana sumbernya, teman-teman bisa langsung melihat ini ya, misalnya di layar saya ini ya teman-teman ya. Nih sebentar.
Aduh, sebentar ya teman-teman ya. Nah ini, siaran ini berasal dari, kalau di TikTok tuh Edis TV, dan di YouTube juga Edis TV. Nah bagi teman-teman yang nggak sempet nonton, Bang saya nggak sempet tadi Bang nonton di TikTok, teman-teman mampir ke beranda saya. Ingat di TikTok asli saya itu, di situ ada link ya, di situ ada kolekte, terus ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube saya. Nah, ketika teman-teman ketik link YouTube saya itu, teman-teman bisa nonton siaran ulang ini. Ada di YouTube, kita simpan, jadi teman-teman bisa nonton sekarang ya teman-teman ya. Dan sekali lagi teman-teman ya, kita punya agenda jangka panjang, agenda besar kita untuk menghadapi orang-orang Islam seperti Zakir Naik, Zuma, Dondi, dan lain-lain sebagainya. Orang-orang Islam yang suka membahas agama kita, ya tukang bahas Kristen, ya, tetapi tidak berani kalau debat dengan orang Kristen, tidak berani. Kita punya agenda besar untuk menghadapi mereka teman-teman. Makanya teman-teman, saya sudah meninggalkan segala yang saya punya. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya. Semua sudah saya tinggalkan teman-teman. Demi apa? Supaya saya bisa secara fokus, secara total, secara full time untuk menjawab mereka-mereka ini. Tapi di sini kita teman-teman perlu yang namanya suatu, ada tanah dan rumah ala kadarnya begitu untuk mendirikan satu tempat untuk berapologet. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, teman-teman bisa support, bisa bantu pendirian rumah apologet itu dengan cara berkolekte ya teman-teman ya. Kolekte pendirian rumah apologet ada di sini teman-teman. Jadi mari teman-teman kita sukseskan teman-teman supaya pendirian rumah apologet ini segera terjadi teman-teman ya, segera terjadi. Jadi teman-teman support, yuk teman-teman ya. Ini ada 14.200 orang ini. Saya anggap ya ada 10 orang Kristen lah di dalam. Ya, yang anggapnya yang 14.000 sekian itu Muslim lah. Tapi ada di dalam 1 orang atau 10 orang Kristen begitu ya. Jadi teman-teman silahkan teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support ya, bantu pendirian rumah apologet supaya segera berdiri di sini teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali silakan bagi teman-teman Muslim, ayo ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Kakak Nes. Kita kasih tepuk tangan dulu Kakak Nes. Ya, Kakak Nes. Selamat siang. Halo? Halo? Oke, baik, kita kasih turun ya. Teman-teman tolong ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau mengajukan permintaan naik, teman-teman itu udah siap bicara ya. Jangan salah baca. Udah berapa jam saya siaran? Baru 1,5 jam loh teman-teman saya siaran ya. Oke, baik saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah menyaksikan diskusi yang sangat luar biasa dari seorang Bro Edis, yang dimana dia bisa melayani teman-teman para polemikus dengan tujuan supaya teman-teman para polemikus ini juga bisa mengerti dan memahami apa yang mereka imani dan apa yang mereka pelajari. Dan memang pastinya ketika berdiskusi dengan Bro Edis ini akan ada yang kepanasan, karena mereka akan menentang setiap argumentasi atau data-data yang dibawakan oleh Bro Edis TV. Karena kalau kita melihat di sepanjang diskusi Edis TV ini, dia betul-betul sangat menguasai, memahami dan mengerti ajaran dari teman-teman para polemikus ini. Karena segala sesuatu yang dia sampaikan, segala sesuatu yang dia katakan itu benar-benar ada di dalam keyakinan teman-teman atau saudara-saudara kita polemikus ini. Dan ya pastinya akan ada yang kepanasan, pastinya ada yang akan membantah argumentasi dari Bro Edis TV, tapi tidak mengapa, karena memang begitulah, ketika kebenaran itu dibukakan pasti akan timbul suatu respon atau reaksi-reaksi yang itu tidak seharusnya ada di suatu ranah diskusi. Tapi kalau kita melihat dari sebagian banyak orang yang berdiskusi dengan Bro Edis TV ini dan juga dengan teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, ya puji Tuhan, jikalau begitu banyak yang pada akhirnya mereka mengerti, memahami tentang bagaimana mereka harus beriman dan kepada siapa mereka harus beriman dan percaya seperti itu. Karena segala sesuatu tergantung dari pribadi, kembali lagi tergantung pribadi masing-masing. Dan kita hanya bisa berdoa supaya teman-teman para polemikus, mereka yang di luar sana yang masih kebingungan, mungkin juga masih bertanya-tanya tentang iman kekristenan, supaya melalui pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman para apologet Kristen dan Bro Edis juga bisa membuat mereka boleh melihat, bahkan membuka hati mereka terhadap Injil yang adalah kekuatan Allah itu sendiri, yang merupakan pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Karena di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hal ini berarti bahwa hanya orang yang mengenal pribadi Yesus, percaya kepada Yesus dan iman kepada Yesus,
yang bisa datang kepada Bapa, dalam artian bahwa kalau kita tidak mengenal dan tidak percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa itu sendiri atau Allah itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai orang yang percaya harus sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus supaya kita bisa berjumpa dengan Bapa itu sendiri. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun berarti tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Berarti Yesus ini merupakan perantara untuk kita bisa bertemu kepada Bapa, dan Yesus ini juga yang akan menjadi hakim ketika dunia ini sudah berakhir seperti itu, yang dimana bahwa semua hampir sebagian besar kalangan agama meyakini bahwa di akhir zaman nanti Yesus Kristus akan datang untuk kali kedua, atau Isa Al-Masih itu akan datang kali yang kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagaimana kita orang yang tidak mengenal pribadi Yesus atau Isa Al-Masih akan bisa masuk ke surga? Karena kita tidak mengenal pribadi itu sendiri, tapi kita orang yang mengenal bahkan percaya kepada dia pasti telah mempunyai jaminan keselamatan yang berasal daripada Yesus Kristus itu sendiri ketika kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadanya. Oke teman-teman, kiranya melalui pelayanan melalui media sosial ini boleh melahirkan banyak jiwa seperti itu, supaya banyak orang juga di luar sana yang mungkin selama ini kebingungan dengan iman Kristen, makan bertanya-tanya dengan iman Kristen, mereka bisa melihat, bahkan mereka juga bisa mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bahkan juga kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka juga boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bahkan kita juga berdoa untuk setiap pergumulan mereka, untuk segala sesuatu hal yang mereka doakan, kiranya semua juga boleh dijawab Tuhan tepat pada waktu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.